Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin senior menyesuaikan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Dika Endah Abdul Aji, NIT 572011337579, kelas K1D, nomor absen 12. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester. Setelah menonton video tersebut, pelajaran terpenting yang dapat diambil yaitu ijtihad secara bahasa, artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Usaha yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak termasuk dari ijtihad. Ijtihad harus dilakukan oleh seorang mujtahid. Seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab karena ijtihad tidak bisa berdiri sendiri dan merujuk pada Al-Quran atau As-Sunnah. Seorang mujtahid juga harus mengetahui metode penggalian hukum. Seorang mujtahid harus paham masalah yang akan diputuskan. Untuk ijtihad di era milenial seperti saat ini, yaitu 1. Penentuan 1 Syawal. Para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumennya untuk menentukan 1 Syawal sekaligus Al-Ramadan. 2. Tentang bayi tabung. Pada zaman Rasulullah belum ada, namun dengan seiring perkembangan zaman dan teknologi, maka para ulama merujuk pada hadis-hadis sehingga didapat suatu kesimpulan bahwa hukumnya boleh atau mubah untuk dilakukan, asal melalui dari sel sperma dan ovum dari suami istri yang sah. Yang ketiga yaitu menentukan fatwa haram seperti fatwa haram merokok. Hal tersebut belum ada pada zaman Rasulullah. Namun para ulama menentukan fatwa haram tersebut dengan hadis-hadis yang menyebutkan merokok sama saja dengan bunuh diri secara perlahan sehingga dinyatakan haram. Definisi beribadah. Beribadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Bentuk operasional fitrah yaitu fitrah di sini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan kepada manusia, yaitu bahwa manusia sejak lahir dalam keadaan suci, dalam artian tidak memiliki dosa. Menurut hemat penulis, dari pengertian fitrah tersebut, bahwa kecenderungan asli atau dasar manusia adalah menyembah Tuhan yang satu. Saat seorang muslim menjalankan sunnah fitrah, maka orang tersebut akan mendapatkan manfaat baik secara agama maupun dunia. Beberapa manfaat yang didapat dari melaksanakan sunnah fitrah adalah memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, menyelisihi simbol orang kafir, dan melaksanakan perintah syariat. Salah satu hadis mengenai sunnah fitrah ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai khalifah, peranan dan fungsi manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Khalifah diartikan sebagai makhluk penerus ajaran Allah. Maka peran yang dilakukan manusia adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus menjadi pelopor dalam membumikan dan membudayakan ajaran Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Sebagai hamba, kesediaan manusia untuk menghamba hanya kepada Allah dengan sepenuh hatinya akan mencegah penghambaan manusia terhadap manusia, baik terhadap dirinya maupun terhadap sesamanya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Maka pada ayat tersebut kita tahu kita harus menempatkan posisi sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.